Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali dalam forum yang sama, yaitu kajian kitab Durratun Nasim fil Ma'ni wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Untuk saat ini kita akan membahas yaitu tentang istiqomah. Ya, dalam keterangan kitab ini fi fadilatil istiqomah. Jadi fadilah istiqomah. Jadi di dalam surat Fussilat ayat 30 dan sampai 32 atau Hamim Sajadah, innal ladzina qalu bismillahirrahmanirrahim innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan mir rabbir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kita adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka malaikat akan turun seraya berkata, janganlah kalian takut dan janganlah bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kita adalah penjaga kalian, pelindung kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian surga dan di dalamnya disediakan apa yang kalian sukai, apa yang kalian inginkan sebagai penghormatan bagi kalian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innal ladzina qalu rabbunallah i'tirafan bi rububiyyati wa iqraran bi wahdaniyati, yaitu sebagai pengakuan terhadap kerububiyahan Allah, jadi ketuhanan Allah, dan pengakuan terhadap keesaan Allah. Tsumma istaqamu, itu istiqomah fil amal. Wa thamun li tarahihi anil iqrar fil rutbati min haitsu innahu mabda'ul istiqomah aw li anha asyiratun falamma kullama qallama tatabil iqrar. Jadi istiqomah itu sebenarnya tidak perlu banyak, karena istiqomah itu sebenarnya susah atau sulit. Jadi memulai istiqomah itu dengan sesuatu yang sedikit dan dengan penetapan di dalam hati kolbu kita. Wa maruya anil khulafai rasyidin fil makna al istiqomah min athabati alil iman. Jadi menurut riwayat khulafai rasyidin, makna istiqomah itu athabat alal iman, jadi ketetapan di dalam iman, wa ikhlasul amal, dan ikhlas dalam perbuatan, wa adal faraid, jadi melaksanakan kewajiban, wa juz'iyatiha, dan bagian-bagiannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah fima ya'unnu lahum bima yashrahu sudurhum wa yadfa'u anhumul khawf wal huzn au indal mauti al khuruj minal qabri, yaitu yang timbul dari bima yashrahu sudur, yang lapang dada mereka, dan yadfa'u anhumul khawf, dan menolak bagi mereka, untuk mereka itu ketakutan dan kesedihan, yaitu ketika sakaratul maut, atau ketika bangkit dari kubur, atau waktu dikumpulkan di mahsyar. Allah takhafu, jadi janganlah takut, ma taqaddamuna, jadi apa yang akan dihadapi, wala tahzanu, atau jangan bersedih terhadap apa yang sudah terlewatkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fid dunya ala lisanir rusul. Jadi yang dijanjikan di sini wa abshiru, dan berilah berita gembira atau bergembiralah terhadap surga yang disediakan, apa yang telah dijanjikan kepadamu, yaitu dijanjikan bilisani ala lisanir rusul, yaitu atas sabda-sabda Rasul yang telah lalu, baik yang tertera di dalam kitab suci atau sabda yang lainnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, yaitu nulhimukumul haq wa nahmilukum alal khair yadullu makana syayatin taf'alu bil kufra, yaitu mengilhami, yang menjadi penjaga orang beriman itu adalah para malaikat, yaitu mengilhami mereka dengan kebenaran dan membawa mereka kepada kebaikan.
yaitu berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh setan, wa taf'alu bil kufra, yaitu yang mengajarkan kekufuran. Wa fil akhirati, jadi pada kehidupan akhirat dibantu dengan syafaat wal karomah, haitsu ma yata'adal kufra wa quruna'um, yaitu jadi syafaat dan karomah itu menjauhkan dari setan dan orang-orang kafir dan kroni-kroninya. Walakum fiha, yaitu di dalam surga, maksudnya di akhirat kelak. Matastahi anfusukum, yaitu apa yang diinginkan nafsu-nafsumu, yaitu biasanya keinginannya itu minal ladaid, yaitu kelezatan-kelezatan. Walakum miha ma tad'un, ma tatamannauna minad du'a bimakna tolab, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu angan-angankan dari permintaan tersebut, yaitu maknanya yaitu permintaan atau keinginan. Wa huwa a'ammu minal awal, dan ini adalah lebih umum dari yang pertama. Nuzulan min ghafurur rahim, jadi sebagai penghormatan, halul mimma tad'una lil isyar bi anna ma yatamannu bi nisbati ila ma yu'tun. Jadi apa yang mereka inginkan Allah kasih. Ini sebagai penghormatan, sebagai hadiah dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inna nazala fi Abi Bakar As-Siddiq. Jadi berkaitan dengan turunnya ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Fa innal musyrikina qalu, sesungguhnya orang musyrik itu berkata, Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, wal malaikatu banatullah, dan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Jadi orang musyrik itu bilang, mereka yakin bahwasanya Allah itu Tuhan kita, tetapi malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Wal yahudu qalu Rabbunallah wa Uzair ibnullah wa Muhammad laisa binabiyyin. Jadi kalau orang Yahudi bilang mereka tetap yakin Allah itu Tuhan kita, dan Uzair itu anaknya Allah, dimatikan atau ditidurkan sampai 100 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi sampai bisa membacakan Taurat bagi kaum Yahudi, sehingga dengan keistimewaan itu mereka disangka oleh orang Yahudi itu adalah anak Allah, ibnullah. Wa Muhammad laisa bin, dan mereka beranggapan Muhammad itu bukan nabi. Wa Abu Bakar qala, dan Abu Bakar menjawab, Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu Tuhan yang satu yang tidak ada sekutu bagi dia. Wa Muhammad abduhu wa rasul, dan Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Fastaqoma, kemudian Abu Bakar beristiqomah. Wa ma'nal ayah, innal ladina aqarru bi wahdaniyatillahi wa nafu anhul andad was-sahaba was-sahiba wal aulad thumma aqamu ala ta'ati wa ada'a faraidil mukhlisin lahuddin ila hini mautihim. Jadi orang-orang yang menetapkan keesaan Allah dan membuang atau menghapus sekutu atau serikat. Jadi menghapus Allah itu punya sekutu, Allah itu punya serikat, Allah itu punya anak. Tsumma aqamu ala taati, dan berdiri tegak atas ketaatannya, wa ada, dan melakukan kewajibannya secara ikhlas, lahudi ilahin, sampai meninggalnya. Itu yang dikatakan istiqomah. Qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan al-muradu minal istiqomati akhdul mitsaq. Jadi yang dimaksud istiqomah itu adalah memenuhi janji fi alamil arwah, yaitu pada alam ruh. Jadi sesungguhnya semua manusia itu mengikat janji dengan Allah dan mengaku bahwasannya Allah itu Tuhan mereka, dan harus yakin kepada Muhammad, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi akhdul mitsaq. Jadi sesungguhnya setiap yang lahir itu fitrah. Innama abawahu yuhawidanihi yunassiranihi wa yumajjisanihi. Jadi sesungguhnya bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, yang membuat mereka berubah itu orang-orang sekitarnya.
Jadi yang dimaksud istiqomah itu adalah akdul misak, yaitu menepati janji. Ketika janji yang berjanji ketika di alam ruh. Wa yuqalu istiqomah fi dhahir wal batin. Jadi istiqomah di dalam zahir dan batin. Fastiqomatul awam fi dhahir. Jadi istiqomahnya orang-orang awam di lahir. Jadi maksudnya alimtithalu bil awamir, yaitu melakukan perintah. Walijtinabu anil manahi, jadi menjauhi larangannya. Wa fil batin al iman wa tasdiq. Jadi di dalam batin, di dalam hati itu iman dan membenarkan, yakin. Wastiqomatul khawas fi dhahir. Jadi istiqomah bagi orang-orang yang istimewa di lahirnya. Bitajrid anid dunya wa tarki zinatiha wa syahwatiha, yaitu melepas atau melepaskan atau meninggalkan. Jadi maksudnya di sini tidak tergantung anid dunya, yaitu kepada kehidupan dunia. Watar dan meninggalkan perhiasannya dan syahwatnya dan keinginan yang berlebihan. Wa fil batin bitafrid an na'imil janan syauqan ila liqa'ir rahman. Jadi yang dimaksudkan istiqomah di dalam batin, istiqomah khawas, itu menyatukan, yaitu hanya bentuknya itu hanya satu. Jadi ketika kita menikmati kenikmatan yang kita rasakan di dalam hati itu adalah bersyukur. Ketika sudah bersyukur, syauqan ila liqa'ir rahman, jadi rindu. Jadi kalau efek di dalam batin itu hanya satu Allah, jadi ketika mendapat kenikmatan sampai ke batin, yang dirasakan itu adalah syukur, yaitu sifat syukur. Su'ila Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu anil istiqomah. Jadi ditanya Abu Bakar itu tentang istiqomah. Apa istiqomah itu? Jadi Abu Bakar menjawab, faqala alla tusyriku billahi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika Umar bin Khattab ditanya tentang istiqomah, wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al istiqomatu an tastaqima 'alal amri wan nahyi wa la tarugu raghana ta'alim. Jadi maksudnya jadi istiqomah atas perintah dan larangan Allah, dan jangan menipu dengan tipuan rubah. Jadi maksudnya jangan berkelit, jangan menipu, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Wa qala Utsman, jadi ketika ditanyakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anil istiqomah, al istiqomah tu wal hiyal ikhlas, yaitu artinya ikhlas. Ketika ditanyakan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al istiqomatu ada al faraid, jadi maksudnya melaksanakan kewajiban. Jadi itulah istiqomah yang disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Wa qala ba'du ahlil haqqi, jadi kata sebagian ahli kebenaran, al istiqomah itu ala thalathati adrob. Jadi istiqomah itu ada 3 macam. Yang pertama, istiqomatun bil lisan, wa istiqomati bil janan, wa istiqomatu bin nafsi. Jadi ada istiqomah bil lisan, wa istiqomatu bil janan, wa istiqomati bin nafsi. Jadi ada 3, yaitu istiqomah di lisan, wa istiqomah bil janan, hati, wa istiqomah bin nafsi, yaitu ke jiwa. Fal istiqomatu bil lisan al mudawamah ala kalimat syahadah. Jadi terus menerus dalam kalimat syahadat, dan itu tidak berubah sampai mati. Wal istiqomatu bil janan al mudawamah ala sidqil iradah, yaitu maksudnya di dalam hati itu hatinya sabar terhadap kemauan yang baik dan jujur. Wal istiqomatu bin nafsi, dan istiqomah dengan jiwa, al mudawamatu alal ibadat wa ta'at, yaitu terus menerus dalam ibadah dan ketaatan. Jadi ada 3 jenis istiqomah, yaitu istiqomah dengan lisan, janan, sama nafas. Itu dia. Istiqomah bil lisan itu mudawamah ala kalimat syahadah, jadi istiqomah dengan tetap memegang syahadat. Jadi syahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah.
Apa yang dari Allah, apa yang dari Rasul dilaksanakan. Wal istiqomah bil janan al mudawam ala sidqil iradah, yaitu janan di dalam hati, istiqomah di dalam hati, al mudawamah dawam terus menerus dalam kebenaran keinginan hati. Berarti hati menjadi bersih, dia terlepas dari atau terhindar dari penyakit hati. Wal istiqomah bin nafsi al mudawam ala ibadah, yaitu di dalam jiwa terus menerus dalam ibadah dan dalam taat. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan al istiqomatu bi arbati asya. Jadi istiqomah itu dengan 4 hal. Yang pertama adalah at-ta'atu fi muqabalatil amri. Jadi taat dalam menghadapi perintah. Taat dalam menghadapi perintah. Kemudian yang kedua, wa taqwa fi muqabalatin nahyi, yaitu takwa dalam menghadapi, jadi takut dalam menghadapi larangan. Jadi kalau menghadapi larangan, menghadapnya dengan istiqomah takwa. Wa syukru fi muqabalatin nikmah. Jadi ketika mendapat nikmat, kita istiqomahnya dengan rasa syukur. Wa sabru fi muqabalatil mihnah. Ketika ada cobaan, ujian, istiqomahnya dengan bersabar. Wa tamamu hadil arba'ah. Jadi kesempurnaan yang 4 itu dengan 4 hal pula. Yang pertama, fatamamu ta'atu bil ikhlas. Jadi kesempurnaan taat itu dengan ikhlas. Wa tamamu taqwa bit taubati. Dan kesempurnaan takwa itu dengan bertobat. Wa tamamu syukri bima'rifatil azzi. Dan kesempurnaan syukur itu dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Wa tamamu sabri bil inqita. Dan kesempurnaan sabar itu dengan berakhirnya ujian atau berakhirnya cobaan. Itu jadi 4 hal disempurnakan dengan 4 hal. Qala al-Faqih Abu Laith. Jadi menurut Faqih Abu Laith, alamatul istiqomati ayyuraya asyratu asya faridatun ala nafsi. Jadi tanda-tanda istiqomah itu harus menjaga 10 hal yang harus dilakukan terhadap diri sendiri. Yang pertama, al-awwal, hifdzul lisani 'anil ghibah. Jadi menjaga lisan dari ghibah. Liqauli ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi jangan menggunjing sebagian yang lain dengan sebagian lain. Jadi dilarang saling menggunjing. Wa tsani, al-ijtinabu an su'idzanni, yaitu menjauh dari sifat buruk sangka. Jadi ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jadi jauhilah diri kalian kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu bagian dari dosa. Wa liqauli alaihi salatu wassalam iyyakum wa su'udzani fa inna akdzabul hadis. Jadi jauhilah dari kalian itu su'udzon, berburuk sangka, sesungguhnya itu seburuk-buruk perkataan. Wa tsalits, yang ketiga, al-ijtinabu an sukhriyah. Ya wala la yaskhar qaumun min qaumin asa. Jadi jangan mengolok-ngolok. As-sukhriyah itu jangan mengolok-ngolok. La yaskhar qaumun. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan mengolok-ngolok kaum sebagian kaum lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari orang-orang yang mengolok-ngolok. Nah, itu yang tanda keempat. Jadi harus menjaga 10 hal. Kemudian tanda kelima, tanda istiqomah, ghaddul basar anil maharim. Jadi menjaga pandangan dari sesuatu yang dilarang. Kulil mu'mini yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar merendahkan pandangan. Jadi min absarihim, jadi pandangan kepada hal-hal yang dilarang. Kemudian tanda yang kelima, alamatul istiqomah, sidqul lisan, yaitu kebenaran lisan. Wa idza qultum fa'dilu. Jadi ketika kalian mengatakan maka adillah. Jadi mengucapkan sesuatu itu dengan benar dan adil. Wasadis al-infaq fi sabilillah, yaitu nafkah di jalan Allah. Jadi infak di jalan Allah. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan pendekatan terhadap Allah itu harus didukung. Jadi infak itu pembiayaan. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum
Wasabi', tanda yang ketujuh, la yusrif, Allah yusrif, jadi jangan berlebih-lebihan, jangan mubadzir, wala tubadzir tabdzira, jangan menggunakan harta kekayaanmu dengan boros. Wathamin, yang kedelapan, alayatul bal'ulu wal kibar li nafsi, jangan sombong dan berbangga diri, jangan merasa tinggi. Tilka darul akhir naj'alu lil ladina la yurida uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Jadi darul akhirat itu, kehidupan akhirat itu kita jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan yang tidak membuat kerusakan. Maksudnya membuat kerusakan di muka bumi. Jadi darul akhirat itu sebenarnya buat orang-orang yang bertakwa. Jadi wal akibatul lil muttaqin, jadi akibatnya mereka itu mendapat surga, dan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Watasi, tanda yang ke-9, al muhafadzatu 'ala shalawatil khams, jadi menjaga salat yang 5. Liqouli ta'ala hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi kita disuruh menjaga, jagalah salat. Jadi salat di sini, dan jagalah sholat wusta. Jadi harus dijaga, harus dilaksanakan. Wal asir, tanda istiqomah yang ke-10 yang harus kita jaga. Al istiqomatu ala sunnah wal jamaah. Jadi harus dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Allah, Rasulnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita harus berada di kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, jangan mengikuti jalan yang akhirnya kalian terpecah dari jalannya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu kebersatuan, kebersamaan ummah, sehingga mengikuti sunnah, jadi mengikuti sunnah Rasul. Jadi apa yang Allah atur berarti mengikuti Allah seperti Quran, dan sunnah yaitu apa yang dilakukan Rasul, apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, itu yang kita ikuti. Dan dilarang mengikuti jalan yang akhirnya kalian berpecah belah dari jalannya, dari jalan lurus tersebut. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum. Jadi al-bisyarah. Jadi al-bisyarah itu apa namanya? Al-bisyarah itu apa? Al-bisyarah, kabar gembira. Wa absyiru bil jannah. Al-bisyarah. Al-bisyarah itu artinya kabar gembira. Yuqalul bisyarah indal mauti ala khamsati aujuh. Jadi dikatakan bisyarah itu, wa absyiru bil jannah itu untuk orang-orang yang sudah meninggal, indal mauti, yaitu terbagi menjadi, jadi al-bisyarah itu diperuntukkan bagi orang yang 5. Jadi dia diperuntukkan kepada 5 jenis golongan. Al-awwal li'amatil mu'minin yuqalu lahu. Jadi bagi umumnya orang-orang beriman, dikatakan kepada mereka, la takhafu bi ta'bidil adab, janganlah kalian takut dengan kekekalan adab, yakni la tabkuna fil adabi abadan, yaitu kalian di dalam neraka pun, kalaupun masuk neraka kalian tidak kekal di dalamnya. Wa tashfa'u lakum al-anbiya was-shalihun, jadi akan diberi syafaat bagi kamu oleh para nabi dan orang-orang soleh. Wala tahzanu ala fawti thawabi wa absyiru bil jannah, dan janganlah bersedih terhadap ganjaran yang sudah terlewatkan, dan bergembiralah dengan surga, yakni marji'ukum jannah, yaitu tempat pulang kalian adalah surga. Jadi yang kedua adalah wathani, diperuntukkan, jadi al-bisyarah itu diperuntukkan bagi orang lil mukhlisina, bagi orang-orang yang ikhlas. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu ala raddi amalikum, janganlah kalian khawatir atas tertolaknya amal perbuatan kalian. Fa inna a'malakum maqbulah,
maka sesungguhnya perbuatan amal-amal kalian itu diterima. Wala tahzanu ala fauti thababi fa inna thaba mudha'afun lakum, dan janganlah bersedih terhadap perbuatan atau pahala yang sudah lewat, karena sesungguhnya pahala yang sudah lewat itu dilipat gandakan bagi kalian. Nah, itu bagi orang yang mukhlis. Kemudian wathalid littaibin, yaitu bagi orang-orang yang bertobat. Yuqalu lahum la takhafu ala dzunubikum fa inna dzunubakum maghfurah. Jadi bagi orang-orang yang bertobat dikatakan kepada mereka, janganlah kalian khawatir, jangan kalian takut atas dosa-dosa kalian, karena sesungguhnya dosa-dosa kalian diampuni. Wala tahzanu ala fauti thaba ala ma fa'altum ba'da taubati yubaddilullahu sayyi'atikumul hasanat. Jadi janganlah kalian bersedih atas sesuatu yang lewat, atas perbuatan yang kalian lakukan setelah ba'da taubati. Yubaddil, Allah mengganti keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Warobi, jadi al-bisyarah itu bagi jenis yang keempat, yaitu lizuhad. Jadi yang pertama lizuhad. Zuhad apa zuhad? Zahid apa zahid? Zahid, Zaid. Zaid itu orang yang zuhud. Jadi kalau zuhad itu jamaknya. Warobi lizuhad, bagi orang-orang yang zuhud. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhaful hasyr wal hisab wala tahzanu ala nuqsanil ad'af. Janganlah kalian takut atau khawatir ketika kalian dihisab, ketika kalian dikumpulkan kemudian dihisab, dan janganlah bersedih wala tahzanu ala nuqsanil ad'af, dan janganlah bersedih karena kurangnya pelipat gandaan amal bagi kalian. Wa absyiru bil jannati bila hisabin wala adabin, dan bergembiralah kalian dengan surga. Anda masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Berarti masuk surga bi ghairi hisab. Jadi tanpa dibersihkan dulu di dalam neraka. Kemudian al-bisyarah yang kelima, wal khamis, lil ulama illadzina yu'allimuna an-nasa khairah, itu bagi ulama, bagi para ulama yang mengajarkan manusia kebaikan. Wa amilu bil ilmi, dan mereka mengerjakan dengan ilmu mereka. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu min ahwalil qiyamah, janganlah kalian takut atau kalian khawatir dengan apa ahwal. Apa ahwal? Haul. Apa haul? Teror atau ketakutan pada hari kiamat. Fa innahu, ya ahwal, min ahwali wal afat. Ini jamaknya ini ahwal. Wa taqdilana jamil hajat apa? Minal ahwali wal afat. Jadi ketakutan sama afat, bencana. La takhafu min ahwalil qiyamah, jangan kalian takut dengan teror pada hari kiamat. Jadi penuh dengan ketakutan hari kiamat. Fa innahu juzzi ma amiltum, karena sesungguhnya kalian itu diberi pahala, diganjar terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa absyiru bil jannati lakum, dan bergembira kalian dengan surga yang diberi untuk kalian. Walimanik tada bikum, dan bagi orang-orang yang mengikuti kalian. Jadi bukan hanya ulamanya, jadi pengikutnya juga sama dia. Wa tuba liman kana khatama umru bil bisyarah, dan beruntunglah orang-orang yang menghabiskan atau habis umurnya dengan bisyarah ini, yaitu dengan kabar gembira ini. Apakah dia masuk dalam golongan orang beriman? Apakah dia masuk dengan golongan orang yang mukhlis? Apakah dia masuk dengan golongan orang yang bertobat? Apakah dia masuk seorang yang zuhud atau seorang ulama? Jadi pilih salah satu. Jadi husnul khotimah itu kalau bisa dengan mendapatkan bisyarah atau kabar gembira. Wa inna ma takunul bisyaru liman kana mu'minan musinan fi amalihi. Jadi bisyarah itu untuk orang yang beriman, yang berbuat baik dalam perbuatannya. Fatanazzalu alaihimul malaikatu fayaqulun man antum. Jadi maka turunlah malaikat.
Fayaquluna man antum. Mereka mengatakan, siapa kalian? Fama ra'aina ahsanu wujuhan wala atyabu rihan minkum. Saya belum pernah melihat wajah yang sebersih kalian, sewangi kalian. Fayaqulun nahnu awliya'ukum, kita adalah pelindungmu, penjagamu. Yakni hafadhnakum, yaitu yang telah menjaga kalian. Wa kunna naktubu a'mal, dan kita adalah yang menulis, yang mencatat amal perbuatan kalian fid dunya, yaitu di dalam dunia. Fayambaghi lil akil ayyantabiha minal ghaflah, dan diharapkan bagi orang berakal agar memperhatikan dari kelalaian. Jadi harus waspada terhadap kelalaian. Saya kira sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.